Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Channelnya belajar ilmu IT. Dan seperti biasanya, pada video kali ini kita akan berbicara masalah recycler view. Oke ya, recycler view itu sebenarnya berperilaku mirip dengan list view yang pernah kita pelajari ya pada video sebelumnya, list view. Nah, mirip, cuma dia punya banyak keuntungan, ya, punya banyak kelebihan, terutama dari segi efisiensi dan loading aplikasi kita. Lalu, project seperti apa yang akan kita buat dengan Recycle View ini? Oke, kita lihat projectnya. Oke, ini adalah project yang akan kita buat dengan menggunakan Recycle View ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya list view pun bisa bikin seperti ini ya. Kotak, gambarnya besar, terus di dalam gambar ada tulisan segala macam, itu hanya masalah layoutnya saja. Sebenarnya list view pun bisa, tapi kita akan membuat dengan recycler view sekarang ini. Lebih simpel ya, lebih simpel, terutama dari segi adapternya dia lebih simpel dan lebih enak. Oke, perbedaan dari recycler view dan list view, nah ini yang penting ya. Oke, di sini gambar yang kiri ini adalah list view. Jadi kalau kita membuat sebuah list view, memanggil sebuah list view di dalam Android, maka list view ini akan membuat sebuah kotak-kotak ya, list itemnya ya, sebanyak jumlah data yang akan dimasukkan ke dalam list view itu. Misalnya jumlah data 10, maka dia akan membuat kotak 10 biji, 20 biji, seperti itu. Nah, list view seperti itu. Jadi setelah kotaknya jadi, diisi langsung dengan data-data objek yang kita masukkan ke dalam masing-masing list item ini. Kemudian kalau recycler view itu beda. Seperti ini, jadi penggambarannya seperti ini. Jadi dia tidak membuat jumlah list item-itemnya tidak sejumlah data ya. Dia buat secukupnya. Misalnya nih, ini jendelanya seperti ini ya, jendela dari Android kita, HP kita, maka dia akan membuat segini lah kira-kira gitu ya. Jumlah kotaknya, walaupun ada 1000 objek yang akan kita masukkan, dia cuma membuat seperti ini, segini ya. Begitu kita swipe ke atas, maka yang ini kan jadi kosong. Data yang ada isinya kan cuma yang ada di layar. Nah, ini kosong kan. Nah, kosong itu akan di recycler, makanya namanya juga recycler view. Di recycle ke bawah sini, kemudian diisi data lagi, di swipe dia akan muncul ke sini. Yang atas kosong lagi kan, karena dia sudah di luar layar. Kemudian dia akan di recycler ke sini, ke bawah, diisi data lagi ke atas. Nah, terus kenapa kok kita lebih baik menggunakan recycler view daripada list view? Terutama dari segi loading ya, loading aplikasi nanti kita ya. Kalau misalnya data objek yang kita masukkan, misalnya waktu itu kita membuat hewan laut ya, hewan laut yang kita masukkan 5, 10, oke lah, list view nggak masalah, nggak terlalu berbeda, bahkan hampir sama lah dengan recycler view. Tapi kalau hewan yang kita masukkan ada 1000 hewan, 1000 objek hewan, maka list view ini akan membuat 1000 item ini. 1000 item ini untuk diisi dengan data objek dari hewan laut itu. 1000 item ini akan dibuat. Nah, itu akan mengganggu aplikasi kita ya. Dia akan lama sekali meloading itu ya. Nah, kalau recycle view enggak. Dia membuat cukup segini ya. Tampil secukupnya. Begitu kita swipe, yang ini diisi, yang ini diisi, yang ini diisi, ini kosong ya, ke atas. Maka ini akan di-recycle ke bawah. Diisi lagi, recycle, terus muter seperti itu. Jadi si list item ini itu diputar-putar saja gitu, di recycle terus gitu ya. Begitu dia lewat dari layar kosong, dikebawahin, diisi lagi. Sama kalau kita swipe down juga sama ya. Yang sekarang yang di recycle dari bawah ke atas. Seperti itu perbedaan recycle view dan list view dari segi list item yang akan ditampilkan gitu ya. Oke. Kita nanti akan membuat recycle view adapter sama persis dengan list view. Dulu waktu di video list view kita akan membuat adapter ya. Nah,
adapternya hampir sama, cuman menurut saya lebih sederhana. Nah, lebih sederhana recycle view ya. Nah, ini cuman agak-agak kompleksnya, kita harus extend ke recycle view adapter. Nah, seperti ini ya. Kita membuat adapternya, rumah adapter, misalnya kita membuat sebuah adapter namanya rumah adapter, extend recycle view adapter, dan sebuah type safety ya. Type safety, kalau ini itu, kalau di dalam Java itu nanti banyak dipakai untuk generic misalnya gitu ya. Nah, memang saya harapkan kalau kalian mau belajar Android Studio ini, kalian harus benar-benar memahami Java ya, karena ini yang dipakai Java. Ya. Seperti ini tuh dalam generic di dalam Java itu sering dipakai. Ya, tanda kurung sudut seperti ini ya. Oke, kita akan bahas Java di playlist yang lain ya. Kalian bisa temukan di playlist di channel saya juga, playlist tentang belajar Java. Kemudian class holder. Nah, holder ini juga ada di list view. Cuma di recycler view dia harus extend ke recycler view holder. Jadi nanti akan tampilnya seperti ini. Static class rumah holder extend recycler view holder. Seperti itu. Jadi secara lengkap gimana adapter dari recycler view? Oke. Recycler view adapter itu secara lengkap seperti ini. Kita membuat kelas rumah adapter, extend recycler view adapter, dan type safety-nya adalah rumah adapter, rumah holder. Rumah adapter adalah nama kelas, karena ini adalah sebuah inner class yang bertipe statik, maka saya bisa mengambil dia dengan menggunakan nama kelas saja, rumah adapter, rumah holder. Oke. Nah, itu di dalam Java juga udah biasa seperti itu ya. Nah, kalau kita extend ke recycler view adapter, maka ada 3 metode yang harus kita implementasikan ya, otomatis ya, yaitu onCreate view holder, onBind view holder, get item count. Kalau kita nggak mengimplementasikan ini, error nggak? Ya error kalau kita bikin misalnya di sini abstract class, nah nggak error. Nah, oke, berarti kelas adapter ini adalah sebuah abstract class ya. Nah, sebuah kelas kalau extend ke sebuah abstract class, maka dia harus mengimplementasikan metode-metode abstraknya, itu di dalam Java ada gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi kelas adapter ini punya abstract method, yaitu onCreate view holder, onBind view holder, dan get item count. Nah, ini harus kita implementasikan. Ada 3. Kalau di list view cuma sedikit, kalau nggak salah 2. Tapi ini lebih sederhana. Lihat saja nanti, lebih sederhana. Oke. Keuntungan menggunakan recycler view yang lain apa? Kecuali loading aplikasi yang lebih cepat. Banyak ya. Pertama, dia menggunakan view holder ya. Waktu kita buat list view kemarin, sama. Dia juga menggunakan view holder. Kalian pasti ingat ya, bikin static class view holder, sebuah view holder ya. Inner class itu ya. Tapi di dalam list view holder itu nggak mandatory, nggak wajib. Nah, kalau di dalam recycler view itu wajib ada view holder, ya, karena dia akan membantu sehingga proses loading data itu akan berlangsung secara smooth gitu ya, lebih halus gitu. Yang lain apa? Layout manager. Layout manager. Jadi kalau kita lihat list view, layoutnya itu cuman urut ke bawah gitu kan, urut ke bawah. Nah, kalau di dalam recycler view bisa macam-macam ya. Ada 3 buah layout manager yang kita bisa pakai di recycler view, yaitu linear layout manager sama dengan list view ke bawah, grid layout manager, dan staggered layout manager. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti kita akan lihat contoh-contoh apa linear, grid, dan staggered ya. Oke, kemudian recycler view bisa menggunakan animasi ya, item animator ada, item decoration ya, bisa didekorasi itemnya, dan on item touch listener. Oke. Dan loading lebih cepat sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat layout manajernya yang bisa dipakai dengan recycler view. Layout manager di dalam recycler view itu ada 3. Linear layout manager seperti ini, seperti mirip dengan list view yang sudah kita bahas ya, ke bawah seperti ini. Itu adalah linear layout manager. Kemudian ada grid layout manager. Nah, itu grid seperti ini ya. Jadi ada kolom dan baris. Kalau grid seperti itu. Jadi
variabelnya nanti jumlah kolom. Kebetulan yang contoh saya ini jumlah kolomnya 2 ya. Ada 1, 2. Kita bisa buat 3, 4, terserah kita. Itu grid layout manager. Layout manajernya Recycle View kita bisa pakai. Lalu apa yang staggered? Staggered seperti ini. Jadi seperti grid, tapi dia tidak harus rata seperti ini ya. Misalnya gambar yang ini. Gambar yang ini kan besar. Nah, gambar ini kecil. Jadi dia bisa lewat seperti ini. Nah, ini adalah staggered layout manager. Oke, kita akan coba di Android Studio supaya lebih jelas bagaimana menggunakan Recycler View. Oke, kita sudah di Android Studio ya. Seperti biasa empty activity. Next. Misalnya di sini namanya jual beli rumah. Ya. Finish. Oke, sekarang sudah selesai nge-build. Ada 4 buah library yang kita butuhkan ya. Kita masukkan ke dalam Gradle. Ya, saya tinggal kopas di sini. Kalian juga bisa kopas di kolom deskripsi. Sudah saya siapkan library-library ini ya. Kita buka Gradle. Build Gradle yang modul up. Di dalam implementation ini kita enter di sini. Pastekan di sini, paste ya. Kita menggunakan Picasso karena kita akan bekerja dengan objek yang alamatnya adalah bentuk URL. Kemudian support design, support versi 13 dan recycler view. Nah, recycler view itu harus ada library-nya seperti ini untuk dipakai. Seperti biasa kalau sudah mengubah Gradle, kita harus sinkronisasi di sini ya. Nah, ini mendownload dependensi-dependensi yang dibutuhkan ya, yang sudah kita tulis. Oke, sudah selesai, sudah ke download. Sekarang kita masuk di resource ya. Kita akan membuat layout dulu. Oke. Kita akan membuat suatu list itemnya. New XML layout XML. Oke, namanya list RV item ya. Biasanya kalau recycle view kita pakai RV item. Oke, dan root tag-nya kita buat frame layout. Kita bisa pakai constraint layout yang biasa kita pakai, tapi kita sekarang pakai frame layout supaya lebih kenal ya. Soalnya ada juga ya layout yang namanya frame layout itu. Oke, kita finish. Sudah ada frame layoutnya. Nah, item ini akan tidak full ya, karena ini item ya, item RV item, makanya saya kasih 300 dp misalnya. Nah, seperti apa dia 300 dp? Oke, seperti ini, segini. Nah, nanti akan banyak kotak-kotak ini ya, berdasarkan berapa objek yang akan kita masukkan ke dalam recycle view itu. Nah, setelah itu di dalamnya frame layout itu ada sebuah image view yang match parent semua. Ya, berarti image view itu akan numpuk di sini. Image view numpuk ya, frame layout kan numpuk seperti itu ya. Oke. Nah, image view ini setelah image view ada sebuah text view kan. Text view untuk nama dan alamat rumah. Width-nya match parent juga, tapi height-nya saya pikir cukup 40 dp. Di mana dia? Di sini. Ya. Kelihatannya ada kotak di situ. Oke. Kemudian kita tutup di sini. Ya. Kita kasih sebentar ya, kita masuk ke harga dulu ya, text view untuk harga. Match parent ini juga 40 dp. Kita tutup di sini. Oke, kita kasih ID penting karena semuanya ini harus ada ID-nya ya. ID IMG rumah. Oke. Ini adalah ID-nya
ID txt rumah. Oke. Dan di sini adalah ID-nya txt harga misalnya. Oke, seperti itu ya. Oke. Text view ini, dengan text view ini saya kasih dulu itunya ya. Coba saya kasih teksnya dulu. Teksnya misalnya rumah dan alamatnya. Oke. Kemudian saya kasih text size-nya 10 dan text style-nya full. Oke, sama seperti ini. Ini teksnya misalnya adalah harga rumah. Kemudian text size-nya saya kasih 8 pt. Oke. Dan text style-nya adalah bold. Oke, kita lihat di sini. Ini text view sama text view ini pasti numpuk ya. Oke, nah, ini ada teks rumah, teks harga semua numpuk di sini. Nah, kita lihat tuh numpuk ya. Oke. Maka di dalam frame layout kita membutuhkan namanya padding dan margin ya. Apa itu padding dan margin? Nah, ini contohnya sebuah padding. Kalau saya punya image view di sini, kemudian image saya tidak memenuhi image view itu, tapi ada jarak di dalam image view itu namanya padding ya. Jadi padding itu di dalam. Nah, padding itu bisa macam-macam ya. Bisa padding left, padding right, padding top, padding bottom. Tergantung kita image gambar yang sebenarnya itu di dalam image view itu sejarak apa dari ujung image view-nya gitu ya. Bukan parent ya, tapi image view-nya. Nah, ini padding. Padding itu di dalam, ingat itu aja. Padding itu di dalam. Nah, kemudian margin apa? Margin itu misalnya saya punya image view. Ini ada text view. Nah, ini adalah margin left dari parent. Parent itu misalnya ini adalah sebuah frame layout sini ya. Saya punya image view yang tidak match parent seperti ini, segede ini saja. Kemudian margin topnya berapa? Ah, ini margin top. Nah, ini adalah text view ada di sini, margin topnya ini. Ini margin top ya. Kemudian ini adalah margin left ya. Ya sejarah apa dari kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, marginnya juga ada macam-macam, left, right, top, bottom. Ada margin-margin macam-macam seperti ini. Oke, kita akan tambahkan margin sekarang. Margin untuk text view yang ini. Oke, text view ini saya kasih supaya lebih benar ya. Kita kasih gravity-nya adalah top. Berarti dia di atas. Kemudian margin top adalah 2. Oke. Dan margin left adalah 8. Nah, maka untuk yang rumah dan alamatnya ini akan ada geser. Agak menggeser ya. Ini ada 2, ini 8. Oke. Sekarang untuk yang harga rumah. Nah, kita kasih sekarang sama gravity-nya top. Cuman dia margin topnya ini kan tingginya 40 ya. Ya, saya kasih 40 aja. Dan margin left-nya 8. Nah, bagaimana penampakannya? Nah, dia di bawahnya jadinya ya. Jadi sekarang harga rumah ini jaraknya dengan parent-nya yaitu frame layout ini adalah jaraknya sekitar 40 dan ke pinggir ini 8. Rumah ini dia mepet atas, ke pinggir 8. Seperti itu. Nah, ini kodenya ya. Kemudian kita akan membuat gambar favorite ya. Kemudian reload, kemudian ada call itu ya. Kita akan taruh di bawah sini seperti yang contoh yang tadi ya. Sebelumnya kita di dalam drawable sudah ada sebenarnya gambar-gambar itu, tinggal kita new ya. Yang gini langkahnya drawable ini klik kanan, new, vector asset.
Nah, kita klik di sini, clip art-nya. Oke. Kita cari favorit, favorit. Oke, ini, oke. Kita ambil ini, kita kasih warna merah, ya. Kalau kalian belum ada warna merah, tinggal cari di sini ya. Di lingkaran ini pun bisa kita geser-geser. Oke, terus. Jadi sekarang merah. Eh, sorry, saya kasih nama red. Oh, biar lebih bagus. Oke, finish. Nah, di dalam drawable sudah ada baseline favorit ref. Ini adalah gambar favorit tadi. Kemudian saya akan mengambil lagi vektor aset ke refresh ya. Refresh, kita kasih warna biru. Oke. Ini blue. Next. Finish, keluar lagi refresh, dan kemudian satu lagi saya akan vektor aset adalah gambar gagang telepon ya. Oke, ini call. Oke, dan kita kasih warna biru juga. Namanya blue juga ini ya. Oke, finish. Nah, kita sudah punya 3 buah ini. Oke. Kita akan masukkan ke dalam sini. Kode. Nah, kita akan membuat sebuah image button. Nah, image button itu semacam image view tapi dia bisa diklik gitu ya. Ada animasi kliknya gitu image buttonnya. Saya bikin misalnya width-nya itu oke 30 aja ya. 30 dp. Kemudian height-nya itu sama 30 dp. Oke. Seperti itu image button ini. Oke. Dia akan ada di mana? Di atas ya. Image button ini di atas. Oke. Kemudian ikonnya SRC ya. SRC drawable favorit. Oke. Oke, muncul gambar ini dan dia ada di atas. Bagaimana kita nurunin ke bawah? Ya tinggal lihat gravity bottom. Dia ada di bawah. Oke. Kita agak geser sedikit ke arah kanan ya. Berarti kita harus margin-nya, margin left-nya kita kasih 8. Oke. Dia sekarang sudah nggak terlalu mepet ya, ada jarak 8 di sini. Sekarang untuk telepon dan refresh itu kita mau taruh di sini. Nah, kita mau menggunakan misalnya bentar ya, kita menggunakan misalnya constraint layout. Oh, kita bisa pasang di sini constraint layout. Oke, nah kita bisa punya constraint layout, width-nya itu misalnya match parent dan height-nya kita samakan 30 dp supaya dia sama tinggi sama ini ya. Itu. Nah, constraint layout ini isinya adalah sebuah image button lagi yang width-nya 30 dan height-nya juga 30, dan kemudian gambarnya saya pakai adalah refresh, drawable, refresh. Oke, muncul gambarnya ya di sebelah situ ya. Oke. Dan saya akan membuat lagi satu image button width-nya 30 dan ini juga 30 dp. Oke, dan source-nya adalah drawable call. Oke, sudah ada. Sekarang kita lihat di desain. Nah, ini ada di atas ya. Kita turunin ke bawah untuk
constraint layoutnya. Oke, layout gravity bottom ada di sini dan dia numpuk semua di sini. Oke, kita akan atur dia supaya nggak numpuk di sini karena dia constraint layout. Sebenarnya gampang saja, kita geser saja ke sini. Oke, dan refresh kita geser juga ke sini. Oke, jadi sekarang refresh di sini, call di sini, dan ini ada favorit ya, numpuk di dalam sebuah image. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Kita di sini akan mengisi sebuah image, ya. Kemudian sebuah text view untuk rumah itu, rumah dan alamatnya, dan sebuah text view lagi untuk harga rumah. Makanya saya akan membuat sebuah di dalam ini Java, kita akan membuat sebuah kelas, namanya kelas rumah. Oke, sebuah kelas, enter saja. Nah, saya sudah punya sebuah kelas, kita punya 3 buah properti, yaitu privat, string, rumahnya ya, rumahnya, kemudian privat, string, harganya, dan privat, string, fotonya. Seperti itu. Kemudian untuk mengisinya supaya gampang, kita akan membuat sebuah konstruktor. Konstruktor untuk semuanya ini. Oke, dan kemudian untuk ngambil datanya kita harus membuat getter ya, karena ini private ya. Getter semuanya ini. Nah, untuk kelas rumah kita sudah membuat seperti ini. Sudah selesai. Kemudian kita akan mulai membuat sebuah adapter. Kita akan membuat sebuah adapter. Sebelumnya kita di res ini, dalam layout ini, dalam main activity main ya, kita hapus dulu. Dan di sini akan kita isi dengan recycle view ya. Recycle view. Bitnya mesh parent, dan kemudian kita kasih ID RV rumahnya. Oke, ini adalah recycle view. Kita akan lihat seperti ini hasilnya. Ini total ini seperti recycle view. Isinya apa? Isinya adalah RV item ini nanti. Ya, isinya itu kotak-kotak ini. Saya kecilin dulu. Nah, satu kotak ini. Kotak-kotak ngurut ke bawah. Nah, seperti itu ya. Biasa seperti list view sama saja. Oke. Ini sudah. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas lagi, sebuah Java class namanya rumah adapter. Nah, kita membuat adapter sekarang. Oke, sebuah kelas. Nah, sebelum kita ngapa-ngapain dengan rumah adapter ini, maka kita harus membuat static class dulu. Static class rumah holder. Nah, urutannya seperti itu supaya gampang ya. Kemudian di dalam rumah adapter ini ada 2 buah variabel, 2 buah properti, yaitu list view-nya, list yang akan diadap oleh dia untuk dipasang di dalam recycle view ya. Listnya apa? Yaitu list rumah tadi. Kemudian activity yang akan menggunakan adapter ini. Oke, kita tulis saja. List type safety-nya rumah. Oke, salah. Misalnya saya namanya list rumah list. Oke, di rumah list ini kalau merah gini tinggal alt enter, tekan bareng dia akan load. Kemudian activity. Nah, activity mana kita bisa masukkan ke sini nanti. Oke. Kemudian kita membuat konstruktor lagi. Konstruktor dengan semua ini.
Nah, udah ada konstruktor, udah ada static class rumah holder ya. Seperti ini. Nah, static class rumah holder kita extend dulu. Extend ke recycle view holder. Oke. Dia akan ada garis merah karena dia harus membuat sebuah konstruktor. Alt enter, create konstruktor matching super. Oke. Di dalam konstruktor ini, setiap kita membuat holder, maka kita bisa membuat supaya kita bisa langsung menginisialisasi view-view yang kita butuhkan. Ya, nah gini, di dalam rumah holder ini kan kita akan menginisialisasi yaitu 2 buah text view dan 1 buah image view ya. Text view, txt rumah, dan txt harga. Oke, dan sebuah image view karena di dalam item RV item yang diurusin sama adapter itu kan RV item ya. Dalam RV item itu kan kita punya sebuah image view dan 2 buah text view yang untuk diganti ya. Makanya di dalam adapter ini yang diurusin memang itu dia itu ya. Yang diurusin adapter adalah RV item. Oke. Image view IMG rumah. Misalnya seperti itu. Nah, di sini langsung kita inisialisasi saja txt rumah, txt harga, dan IMG rumah. Salah ya. IMG. Nah, txt rumah sama dengan text view. Nah, karena dia di dalam sebuah item view, view-nya adalah item view, maka kita tulis di sini item view. Find view by ID, R, ID, txt rumah. Kemudian txt harga sama dengan text view, item view, find view by ID, R, ID, txt harga. Nah, ini txt harga yang mana ya? Txt harga yang di dalam RV item ini. Ini txt rumah, ini txt harga kan namanya kan. Dalam kodenya kan kelihatan di sini. Ini adalah ID-nya txt rumah, ini ID-nya txt harga. Dan satu lagi image view ini ID-nya adalah IMG rumah. Oke, kita buat di adapter. IMG rumah sama dengan sebuah image view, item view, find view by ID, R, ID, IMG rumah. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah langsung inisialisasi untuk view-nya. Kemudian kita akan melengkapi rumah adapter ini. Kita extend kan ke recycle view adapter.